Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah liwahidil atiyah. Salatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nubuziz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang hadir pada sore yang berbahagia ini, cuaca agak mendung ya Bu ya, membuat kita kadang-kadang ngantuk. Tapi alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini semua kita hadir. Kata pengurus tadi agendanya padat hari ini ya. Ada penyuluhan dari kesehatan, Poltekkes ya. Susah ibu nyebutnya kan. Dari Poltekkes ya. Poltekkes. Khusus masalah kesehatan. Poltekkes mana? Oh, Poltekkes yang di Jalan Melur. Dekat dari sini itu. Jadi mudah-mudahan acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur, mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan apa yang menjadi perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi kita masih suasana, sudah lewat Muharram Bu ya? Belum ya, masih Muharram. Memang Muharram ini sebagian orang mengartikan saatnya kita kembali kepada mengamalkan hijrah lah istilahnya, menjadi orang-orang baik. Cuman di kalangan orang lain Muharram ini disebut juga dengan bagaimana kita memperbaiki hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, seperti yang dilakukan oleh Muhajirin dan Ansar. Muhajirin itu pendatang, Ansar penduduk setempat. Dan itu terjadi di Madinah. Banyak sahabat-sahabat Muhajirin ini yang datang hijrah ke Madinah, kadang hanya bawa badannya aja, nggak ada yang lain. Cuman baju di badan, gak punya apa-apa. Jadi orang Ansor inilah yang menolong. Maka disebut Ansor itu artinya apa? Menolong, penolong. Jadi Ansor itu artinya penolong. Nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Banyak mereka yang memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang Muhajirin tadi. Bahkan ada yang memberikan hartanya, memberikan rumahnya bagi orang-orang yang dermawan itu kepada orang-orang Muhajirin tadi. Bahkan sebagian ketika syariat Islam datang, istri boleh berapa orang? Berapa orang boleh istri dalam Islam? Kok tidak ada yang berani jawab? Iya Bu, berapa orang? 4. Nah, kan ibu aku itu 4. Ya, 4 orang. Syariat Rasulullah datang membawa istri itu hanya boleh 4 orang. Sebelum syariat datang itu orang-orang Arab itu istrinya lebih banyak. Ada yang punya 5, ada yang 6. Dulu yang viral itu berapa orang istrinya sampai 9. Siapa itu? Sampai istrinya 9. Jadi ketika syariat datang itu boleh nikah hanya 4 orang. Bahkan sebahagian orang-orang Ansor ini menyerahkan istrinya kepada
orang-orang muhajirin yang belum nikah-nikah. Arti istilahnya diceraikannya istrinya, kemudian istri tadi ditawarkan kepada kawannya dengan yang dari muhajirin tadi, tapi dengan syarat ketentuan yang berlaku. Jangan pikir hanya diceraikan serahkan ambil langsung, tidak. Ada syariat-syariat di sini. Karena iddah cerai itu berapa bulan? Nah, ini fikih munakahat sedikit, Bu. Hijrah talak itu berapa bulan? Ada mulai. Berapa? 3 kali suci. Seorang perempuan ketika ditalak oleh suaminya baru boleh dia menikah dengan orang lain setelah salasatun quru, 3 kali suci. Maknanya sekitar 100 hari. 3 bulan 10 hari. Itu yang talak hidup. Kalau cerai mati berapa? 4 bulan setelah menikah. Setelah suaminya wafat 4 bulan baru boleh dia nikah. Maka saya kaget juga ada datang janda ke kantor daftar. Saya tengok surat keterangan kematian N6 namanya kan. Ibu kapan mau nikahnya? Mau minggu ini Pak Kua katanya. Tengok syaratnya tadi. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan ini belum bisa dinikahkan. Ya, harus nunggu lagi satu bulan. Bersabarlah ibu dulu, saya bilang. Nggak akan diambil dia sama orang lain. Kalau memang dia cinta sama ibu, dia takut dia lari nanti. Nggak akan lari, saya bilang. Kalau memang jodoh itu pasti balik lagi untuk ngurusnya. Maknanya apa di sini? Terjadinya penyerahan istri tadi maksudnya memang sesuai dengan syariat agama Islam. Ditunggu dulu iddahnya, ditalaknya, barulah menikah lagi dengan sahabat yang dari muhajirin tadi. Begitulah. Maka disebut juga Muharram ini sebagai bulan kasih sayang. Kalau ada sedikit selek dengan tetangga, jangan diperlama-lama. Ya. Ada sanak kerabat sedikit ada masalah, jangan diperlama-lama. Nanti tiap hari kita berdosa, memunculkan dosa ke hadapan Allah. Tidak baik. Karena dapat memutus amal kita. Isnani la yanzurhumullah yaumal qiyamah. Ada 2 kelompok manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Berapa kelompok, Bu? 2. Kalau sudah tidak dipandang oleh Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang merugi. Itu udah jelas itu. Allah saja nak mandang lagi. Nak dipedulikan kita di hari kiamat itu dibiarkan. Berarti nasibnya masuk neraka. Meskipun dia soleh. Meski tiap sore ibu tu ikut ta'lim di masjid, ya, hadir dia terus. Tapi masuk dia dalam 2 golongan ini, la yanzurhumullah yaumal qiyamah. Allah tidak akan memandang dia pada hari kiamat. Siapa itu? Qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahmi. Qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahmi tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat nanti. Yang kedua apalagi? Wajurussu. Jarussu. Jar itu maknanya tetangga. Tetangga itu berarti 40. Dari 40 tadi ada yang mempunyai sifat su. Su itu bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Jahat. Jahat itu apa? Membuat orang lain tidak senang. Sejak dia pindah rumah di sini tidak aman kita. Mulai itu. Wajarussu, tetangga yang jahat. Tetangga yang tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetangga yang merusak hubungan silaturahim. Tetangga yang tukang adu domba. Banyak sifat-sifat seperti ini. Maka orang-orang yang 2 golongan ini, kata Rasul,
la yanzurhumullah yaumal qiyamah. Tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Makanya ini momentum, ini Muharram ini kita jadikan. Ada pula bulan Muharram ini menjadi sebuah keingkaran kita kepada Allah. Ada yang percaya dengan bulan baik, bulan tidak baik. Sehingga sebahagian tempat bulan Muharram itu tidak boleh nikah. Pernah dengar gak? Nggak boleh nikah. Pernah kami ketemu itu di lapangan. Di sebelah sini kenapa nggak ada yang daftar nikah? Rupa dia menganggap bulan Muharram itu bulan terlarang. Kalau sempat dia nikah di bulan Muharram, tidak lama besok. Ada tak pernah dengar seperti itu? Ada istilah bulan baik dan bulan tidak baik. Ditengoklah. Oh ini. Nggak ada seperti itu. Nggak boleh kita percaya. Adapun hari dan bulan itu semuanya baik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada namanya hari sial. Enggak ada namanya bulan sial. Nah, kalau sempat anak ibu nikah di bulan ini ya, ini nanti yang terjadi. Nah, salah. Bahkan kami juga pernah menikahkan orang yang sudah tepat bulannya. Ada bu, sebagian tempat itu nikahnya yang mengagetkan, harus dia nikah di pagi hari raya Idul Adha sebelum khatib naik mimbar. Daftar dia kantor, gimana nih Pak saya nikahkan? Kapan nikahnya? Habis subuh Pak kuat. Sebelum orang nanti sholat Id, nikah dulu. Kok bisa begitu? Setelah diteliti, disitulah pasnya. Ya udah, nikah sebelum khatib naik mimbar. Nggak bisa kita turun. Tentu ada yang suruh turun, perwakilan, penghulu atau apa. Ya bu, nikah dia bu. Apa kabarnya? Nggak sampai setahun cerai dia. Nggak sampai. Jadi hal-hal yang seperti ini kadang-kadang membuat kita yakin bukan pada tempatnya. Ibu percaya kepada Allah? Yakin. Tapi betul ada waktu-waktu terbaik. Betul, ada. Tapi bukan berarti itu dihubungkan dengan sial atau tidak sial. Enggak boleh. Kita harus berhusnuzan setiap keadaan dan setiap hari itu harus kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dinamakan bagaimana kita mengambil hikmah dari Muharram ini untuk semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada bahasa jangan. Karena beginilah seperti ini. Karena inilah seperti ini. Tidak boleh. Rasul sangat melarang. Kan dalam bahasa Arab itu ada bahasa lau. Lau itu apa bahasa kitanya tuh? Lau itu bahasa Arab tuh. Bahasa kitanya lau itu apa? Sekiranya, jikalau. Lau kaza la kaza. Kalau bukanlah karena ini tidak akan terjadi. Tapi yang bagus itu apa? Qadarullah. Allah mentakdirkan. Kalau seandainya tidak nikah lah saya sama abang, mungkin saya kaya dulu bang. Itu satu. Ya, pakai lau lagi. Kalau nggak nikah lah saya sama dia, mungkin tidak terjadi seperti inilah ilaha illallah. Padahal dulu sudah dilarang. Apa keras juga dia? Sailah. Kenapa? Itulah takdir Allah. Itulah takdir Allah itu. Memang ditakdirkan seperti itu dan kita harus berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik untuk kita. Karena Allah yang mengatakan, "Huwallazi ja'alakum khala'ifal ardha wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din liyabluwakum fima ataakum," kata Allah. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menjadikan kamu sebagai khalifah.
Kan kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifah karena kita makhluk yang paling utama. 4 ciptaan Allah itu, Bu, manusia inilah yang paling utama. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, benda-benda, air, udara, batu. Semua makhluk Allah itu Allah ciptakan. Tapi sayang, Allah tidak berikan kepadanya akal, Allah tidak berikan kepadanya nafsu. Tapi mereka tetap bertasbih kepada Allah. Yusabbihullah ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa di bumi. Batu itu bertasbih dia. Tumbuhan itu bertasbih kepada Allah. Kemudian Allah ciptakan pula binatang, hewan ternak, hewan buas, burung, segala macamnya. Allah berikan kelebihan sedikit, diberikan nafsu, tapi tidak dikasih akal. Allah berikan nafsu tapi tak diberikan akal. Apa contohnya hewan itu ada nafsu? Dia punya keturunan. Dia punya keturunan, dia butuh makan. Itu apa namanya? Nafsu. Dia punya nafsu, tapi Allah tidak berikan akal kepadanya. Kemudian Allah ciptakan lagi malaikat. Allah ciptakan malaikat tadi. Allah berikan kelebihan. Allah berikan akal, tapi tidak diberikan nafsu. Allah berikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Maka malaikatlah makhluk yang paling patuh kepada Allah. Karena nafsunya enggak ada. Malaikat makan atau enggak, Bu? Enggak makan dia. Kawin enggak malaikat? Enggak, malaikat enggak nikah dia. Sujud kata Allah, sujudlah dia sampai dunia ini diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat peniup sangkakala. Malaikat apa namanya? Malaikat apa namanya? Israfil. Bukan Israel, Bu, ya. Israel bukan itu kerjanya itu. Israel itu tiap hari dia datang kepada kita. Tiap subuh datang dia tuh. Ini udah cebot atau belum? Belum, masih panjang ya. Tapi Israfil ini saking patuhnya kepada Allah, dia suruh dia meniup sangkakala bertanda dunia ini diakhirkan nantinya. Maka posisinya pas itu. Seperti itulah dia menunggu perintah. Siap sedia. Ketika Allah perintahkan kiamat, dia tiup, selesailah kita semuanya. Kenapa? Malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu. Jadi 4 inilah makhluk yang Allah ciptakan. Tadi tumbuhan, tidak ada akal, tidak ada nafsu. Binatang, ada nafsu, tidak ada akal. Malaikat, ada akal, tidak ada nafsu. Maka muncul makhluk yang keempat yang Allah ciptakan. Apa itu? Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa faddalnahum mimman khalaqnahu tafdila. Allah yang mengatakan, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan bani Adam. Bani itu artinya anak keturunan. Jadi kita ini anak keturunan Nabi Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami berikan beban kepada mereka, tanggung jawab baik di darat ataupun di laut. Jadi dunia ini tanggung jawabnya ada di hadapan kita. Wa faddalnahum, dan Allah berikan keistimewaan. Allah beri kita keistimewaan daripada makhluk-makhluk yang lain. Apa keistimewaan kita, ibu-ibu rahimakumullah? Ada akal, ada nafsu. Ada akal, ada nafsu. Kita punya semuanya. Maka ketika kita menggunakan akal kita,
Maka gunakan akal kan. Ketika kita menggunakan akal dan hati kita, darjat kita ketika itu lebih mulia daripada malaikat. Mulia waktu daripada malaikat lagi. Kenapa? Malaikat tidak punya nafsu, kita punya nafsu, tapi kita ikuti akal kita, taat kita kepada Allah, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya, mohon maaf, jika manusia itu menggunakan nafsunya, maka kehinaan dia lebih hina dari hewan. Bayangkan. Jadi kelihatannya manusia, tapi rupanya hewan. Itu Allah buktikan zaman Nabi Musa alaihi salam. Tengok dalam ayat Al-Baqarah itu, surah Al-Baqarah. Kunu kiradatan khasiin. Allah jadikan mereka seperti monyet yang sangat jelek sekali. Monyet. Gara-gara mereka tidak solat di hari Sabtu. Jadi Nabi Musa itu solatnya disebut dengan hari Sabat. Hari Sabtu. Syariat Nabi Musa itu hari besarnya hari Sabat namanya, hari Sabtu. Syariat Nabi Isa hari Ahad. Syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Jumat ditambah solat 5 waktu sehari semalam. Ketika syariat Nabi Muhammad datang, maka syariat nabi-nabi sebelum itu sudah tidak lagi berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba Allah buat kita seperti umat Nabi Musa alaihi salam. Enggak usahlah salat fardu. Salat fardu aja enggak usah. Cukup salat Jumat. Ini bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Siapa yang tinggal salat Jumat, maka berubahlah dia menjadi kera. Kira-kira banyak enggak kera? Tiba-tiba ibu masak-masak nasi, datang kera. Kok jadi kera bang? Rupa tak jauh. Begitulah sayangnya Allah. Kalau zaman Nabi Musa makbul, orang solat dia main-main, maka Allah bilang jadilah dia seperti kera. Jadi bau langsung. Ya, manjat kelapa dia. Tapi Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad. Seperti apapun maksiat yang kita buat, Allah tidak pernah menurunkan azab kepada kita. Kalau umat-umat dulu jangan salah. Tengok kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun dengan pengikutnya. Coba tengok ibu Fir'aun. Tengok sejarahnya. Ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Apa dosa Fir'aun ketika itu? Melawan Nabi Musa alaihissalam dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Allah tenggelamkan. Qarun cuman gara-gara kikir. Qarun zaman Nabi Musa alaihissalam. Musa mengatakan, "Hai Qarun, berbagilah kamu dengan hartamu." Apa kata Qarun? "Tidak mau saya. Ini harta saya." Qarun ini manusia paling kikir. Maka apa Allah turunkan ketika itu? Langsung Allah tenggelamkan hartanya ke perut bumi. Sehingga apapun harta yang kita dapatkan di perut bumi ini disebut dengan harta karun. Tengoklah, mencari harta karun. Karun itu ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi sekarang banyak nggak orang yang kikir? Banyak nggak bu? Dia bangun gedung masjid kebanjiran, ada tuh di sini itu, ya, dibangun gedung masjid kadang-kadang sampai ke banjir. Ada enggak Allah turunkan azab kepada dia? Enggak ada. Sekarang itu bukan saja kikir, di samping dia kikir mengambil hak orang lain. Paling apa nanti? Paling apa? Pakai baju rompi yang kuning tuh, ditangkap KPK, itu aja azabnya. Enggak langsung turun azab Allah. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, siapa yang membunuh, maka mereka membunuh. Sekarang ada yang membunuh, dipertontonkan. Nah,
Kan banyak kasusnya sekarang. Kasus apa ibu mungkin tahu siapa tuh? Hafal semua. Apa kasusnya bu? Membunuh. Sudahlah membunuh, dibuat pula, ditutup pula gara-gara yang mati ini salahnya, bukan salah dia. Berapa dosanya itu? Ada enggak Allah turunkan azab? Enggak ada. Jadi Allah tidak menurunkan azab lagi. Maka tergantunglah kita pada hari ini. Maka ibu-ibu rahimakumullah, yang paling kita takutkan itu apa? Allah tidak pernah menegur kita, itu yang kita takutkan. Terlena kita berbuat maksiat, terlena kita meninggalkan sholat, terlena kita tidak mau berbagi dengan orang lain, tapi justru tidak pernah Allah menegur kita. Ini yang paling bahaya itu. Makin maksiat makin kaya, makin maksiat makin sehat, ya. Makin maksiat makin sehat, makin maksiat makin kaya, makin jauh dia dari Allah, makin berlipat ganda hartanya. Itu bukan karena Allah sayang. Itu namanya istidraj. Apa istidraj itu? Saya ini kena istidraj atau tidak? Gampang. Semakin kita maksiat, semakin kita sehat, semakin harta kita bertambah, semakin jauh kita dari Allah. Itu istidraj. Hati-hati. Hati-hati kita Bapak Ibu rahimakumullah. Semakin mobil kita baru, semakin rumah kita bagus, semakin sombong kita dengan orang. Hati-hati, jangan-jangan istidraj di hadapan Allah. Apa itu istidraj itu? Allah memberikan kita kecukupan, Allah memberikan kita kesenangan meskipun kita jauh dari Allah. Apa hikmahnya nanti? Di akhirat akan Allah azab yang berlipat-lipat dari kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau rasanya badan ini saya sehat selalu. Sehat. Enggak pernah diuji oleh sakit. Harta cukup terus. Hidup mewah terus, enggak pernah kekurangan. Tapi ada yang kurang apa? Ibadah semakin kurang kepada Allah. Hati-hati. Jangan-jangan itu istidraj dari Allah. Karena yang baik itu apa? Semakin kita senang, semakin dekat kita kepada Allah. Itulah tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur itu gampang. Apa itu syukur? Menggunakan nikmat Allah untuk dekat kepada Allah. Itulah. Berarti kita termasuk orang syukur. Maka pilihannya cuma dua, syukur atau istidraj tadi. Karena kita tidak pernah ditegur oleh Allah. Banyak yang seperti itu. Semakin usahanya makin meningkat, ke masjid nggak pernah. Ya? Hartanya makin bertambah, makin tertutup hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan-jangan ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka poin pentingnya apa tadi? Melalui momentum di Muharram ini kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah, juga perbaiki hubungan kita sesama manusia. Kadang-kadang dengan manusia ini kita nggak tahu. Mungkin lisan kita pernah menyakiti orang. Kita nggak sadar bahwa lidah kita itu menyakiti orang lain. Atau sikap kita. Maka itu yang perlu kita perbaiki untuk semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak ngaji fikih? Karena panitia sudah kasih sinyal ke saya tadi, pengurus. Nggak usah lama-lama Ustaz. Makanya nggak jadi saya ngaji. Kalau lama tadi bisa kita ngaji. Ya, sedikit sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Nggak ada Bu? Karena ada dari persentase lagi habis ini nanti kan. Maka saya dibatasi. Kalau bisa 15 menit atau 20 menit. Udah berapa menit Bu? Saya nggak nengok jam. Ala 20 wah. Ala setengah jam. Astagfirullah, dah lewat kan. Itulah.
على هذه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu dan sekalian yang berbahagia, mohon maaf rupanya waktu sudah telat sesuai yang diberikan oleh pengurus tadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.